Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Baitul Hamdi Kantor Gubernur Jawa Timur yang sangat saya hormati, dalam 10 atau 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Manusia Raja Tega. Hadirin sekalian, judul itu saya pilih sebab semakin hari semakin banyak orang yang raja tega. Tega menipu orang, dan yang ditipu itu orang miskin juga. Tega membunuh pasangan hidupnya, bahkan dimutilasi, dimasukkan karung dan dibuang ke laut. Tega mengkhianati pasangan hidupnya, yang pasangan hidupnya sudah memberikan kepercayaan 100%. Hadirin sekalian, saya memilih judul itu, tetapi yang saya maksudkan di sini bukan tega dalam soal percintaan, bukan tega dalam soal pemerasan, bukan tega soal pembunuhan, tetapi tega di dalam kepedulian. Ada ulama besar yang hidup pada abad ke-8 Masehi, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan ada 4 sifat manusia raja tega. Nomor 1, orang yang berdoa untuk dirinya sendiri dan tega-teganya tidak berdoa untuk orang lain. Tega-teganya tidak berdoa untuk negeri di mana dia menghirup udara dan makan dari tanah tumpah darahnya. Tega-teganya tidak berdoa untuk orang-orang yang tertindas dan terzalimi, antara lain di Gaza. Hadirin sekalian, mengapa disebut tega? Sebab mestinya kita ini bisa membantu secara finansial atau membantu secara fisik. Tetapi kalau tidak bisa, ya sudah, tidak apa-apa, karena Allah tidak menuntut manusia berbuat lebih dari kemampuannya. Tetapi masa doa saja tidak bisa? Finansial tidak, fisik tidak, pemikiran tidak, doa juga tidak. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, hari-hari ini
kita semuanya hampir tidak tega, tidak sampai hati menyaksikan bagaimana anak-anak kecil yang dibantai oleh Israel. Kita mestinya menyisipkan doa setiap sholat kita itu, doa untuk mereka. Hadirin sekalian, kita juga prihatin dengan kehidupan kita dalam tahun-tahun politik seperti sekarang ini. Orang dengan mudah mencaci orang, bahkan tega-teganya membuat berita yang palsu untuk menjatuhkan orang. Pada saat seperti ini, kalau Bapak tidak berdoa supaya seluruh bangsa ini mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah, maka berarti Bapak bagian dari manusia raja tega. Apa susahnya kita berdoa untuk orang lain? Tidak ada sesuatu yang berat, tidak ada sesuatu yang merugikan kita. Bahkan kalau kita berdoa untuk orang lain, termasuk mungkin saudara-saudara kita yang sekarang lagi kesulitan ekonomi, atau tetangga Bapak yang sekarang lagi urusan pengadilan itu, atau teman Bapak yang sekarang urusan perceraian itu, lalu kita diam saja, maka kita termasuk orang yang raja tega. Hadirin sekalian, kalau kita berdoa untuk orang lain, satu keuntungannya semakin kuat iman kita, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Anas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jangan bilang iman selama kamu tidak mencintai orang seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Tidak hanya itu, tidak ada ruginya kita berdoa untuk orang lain, sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dikatakan, doaul mar'il muslimi mustajab. Orang muslim seperti bapak-bapak yang terhormat ini ketika berdoa diijabahi Allah. Yang doa itu diberikan kepada li akhihil muslim bi dzarril ghaib, ditujukan orang lain dan orang lain itu tidak tahu sedangkan kita berdoa. Kalau Bapak mau seperti itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di kepalanya orang itu ada malaikat yang diutus Allah untuk mengucapkan, wahai Allah, kabulkan doa orang ini, dan walaka bimithlik, ya Allah, orang yang doa seperti ini juga berikan yang sama. Kalau kita mendoakan orang yang kesulitan ekonomi, maka malaikat di sebelah kita akan berdoa, ya Allah, yang berdoa ini juga berikan kemudahan ekonomi yang sama. Itu nomor satu. Nomor dua, siapa manusia raja tega itu? Orang yang melewati kuburan, melewati makam, tapi mulutnya bisu. Tega-teganya mereka yang dalam kubur itu bisa saja saudara kita atau tidak kita kenal. Jam itu menjerit, minta ampun tapi tidak bisa minta ampun, ingin bersedekah tapi tidak bisa bersedekah. Lalu apa yang diharapkan? Hanya satu, doanya orang yang masih hidup. Bisa saja jam itu sedang disiksa Allah, lalu Bapak mau berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya, lipat gandakan pada pahalanya. Bisa saja jam itu orang itu dibebaskan dari siksa kubur, sedangkan kita diam saja. Bahkan kita lewat kuburan pun tidak tahu
karena tidak melihat kanan kiri, yang dilihat adalah HP-nya sendiri. Jangan menjadi manusia raja tega. Yang ketiga, siapa orang yang tega? Tega terhadap masa depan dirinya sendiri. Hadirin sekalian, kata Sufyan Ats-Tsauri, raja tega yang ketiga adalah orang yang diberikan kenikmatan Allah besar, bisa membaca Al-Quran, tapi kurang banyak membaca Al-Qurannya. Bersyukurlah bapak-bapak yang sudah membaca Al-Quran. Jangan putus asa yang belum bisa membaca Al-Quran. Nanti kalau sudah bisa, baca. Sebab jiwa kita ini akan kosong, rumah kita nanti akan banyak konflik, yang adanya marah-marah melulu. Mengapa di situ? Kata Rasulullah, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyak baca Quran di rumahmu. Sebab Quran itu cahayamu, cahaya hatimu. Rumah yang tidak banyak dibaca Quran itu qalilun khairuh, kemuliaannya, kedamaiannya sedikit. Wa katsirun syarruh, sedangkan masalahnya itu bertubi-tubi. Mengapa kita tega? Tega-teganya kita tidak mengisi ruh kita dengan kemuliaan. Sedangkan usia kita ini semakin hari semakin mendekati kuburan. Yang terakhir, hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, siapa orang yang tega berikutnya adalah orang yang diundang oleh saudaranya, temannya, keluarganya, tapi tidak datang tanpa ada alasan yang jelas. Kalau ada alasan tidak apa-apa, kalau tidak ada alasan tidak datang, kemudian tidak memberitahu, kasihan mereka ini. Apalagi mereka orang kecil, lalu dia berkata, iya saya tidak didatangi karena sekarang orang itu sudah orang besar. Lalu keluarlah suudzon, keluarlah macam-macam tuduhan, keluarlah macam-macam hal yang kemudian menyebabkan kerenggangan. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, itulah khutbah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dan kita tidak boleh lagi menjadi manusia raja tega, tetapi manusia yang peduli kepada sesama, manusia yang peduli kepada roh kita sendiri, keselamatan kita juga. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal mukramin. Ya Allah, jadikan yang mengamini doa ini menjadi orang-orang yang Engkau tempatkan bersama orang-orang yang terhormat. Allahumma ja'alna minal mujahidina fi sabilik. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu ikut berkorban untuk kepentingan syiar Islam. Allahumma ja'alna minal aminin. Jadikan seluruh kami semua menjadi orang yang bahagia, aman dunia, di kuburannya dan di akhirat nanti. Minal ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma ja'alna mimman yunada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, jadikan seluruh jamaah masjid ini menjadi orang yang Engkau panggil kelak sebelum wafat kami nanti. Engkau panggil sebagai orang yang suci, Engkau panggil untuk berkumpul bersama Nabi, dan Engkau panggil untuk masuk surga bersama keluarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun.